Pergaulan bebas di kalangan muda-mudi secara tidak langsung menjadi penyebab meningkatnya angka pernikahan siri. Itu pun akan berdampak kepada meningkatnya perkara isbat nikah. Saksikan Sare Santai Sore episode kali ini. Isbat nikah perlukah? Buat pemirsa yang mau tahu apa itu isbat nikah, bagaimana kelanjutannya, saksikan terus Sare episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bon di acara Sare. Nah, sore hari ini kita akan bahas seputar isbat nikah. Nah, telah hadir di hadapan saya Bapak Sardianto SHI MHI. Beliau juga hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sardi. Waalaikumsalam, Mas Bon. Masih semangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita menyita waktu menjelang pulangnya nih Pak. Siap. Karena memang terkait dengan episode sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai cerai juga, cerai talak. Nah, ini kita memberikan pemahaman lagi nih Pak kepada masyarakat bahwa prinsipnya di pengadilan agama itu bukan hanya perkara perceraian yang kita tangani. Ada juga yang namanya isbat nikah. Ya. Banyak masyarakat yang masih bertanya apa itu isbat nikah, gitu kan? Karena kalau kita lihat di Kota Banjar khususnya, itu memang begitu banyak kejadian-kejadian di luar sana mereka melakukan pernikahan secara syariat Islam gitu, dengan sebutan nikah siri itu. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang, kalau kita melakukan nikah siri itu kan kekuatan hukumnya lemah, terutama bagi si perempuan gitu kan. Maka harus ada proses isbat nikah gitu, di pengadilan agama. Sebenarnya apa sih Pak pengertian isbat nikah itu? Ya, baik Mas Bon. Sambil santai aja ya. Santai kita Pak. Oke. Jadi sebenarnya isbat nikah itu kalau mau di bahasa Indonesia kan ya pengesahan nikah. Pengesahan nikah. Gampangnya masyarakat biar paham ya pengesahan nikah isbat nikah itu. Cuman pengertiannya isbat nikah itu adalah cara yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang sudah melakukan pernikahan, sudah sah secara rukun dan syarat menurut agama Islam, tapi tidak tercatat di KUA ya, sehingga ada caranya untuk dicatatkan di KUA itu, yaitu melalui pengadilan agama tentunya. Jadi ada jalannya untuk mereka, apalagi udah punya anak, tuh kan? Terus sahnya gimana kalau nggak diisbatkan? Kasihan untuk kedepannya. Banyak kasus-kasus yang anaknya udah mau jadi polisi, ternyata buku nikah nggak ada. Solusinya ya isbat nikah pengadilan agama, sah, kita sahkan nikahnya tentunya dengan pemeriksaan. Nah, ada nggak Pak sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu harus isbat nikah? Iya. Misalkan contohnya mereka melakukan pernikahan secara syariat Islam, terus belum punya anak, gitu. Apakah itu bisa diisbatkan juga atau bagaimana? Ya, tentunya kembali ke undang-undang yang sebenarnya. Undang-undang ke apa? KHI sih sebenarnya. Pasal 7 itu kan ada sebab-sebab. Di antaranya ada perkawinan dalam rangka perceraian. Misalnya udah terjadi, udah punya anak, tapi nggak dicatatkan. Itu KHI mengatur. Boleh mengajukan ke pengadilan agama dalam rangka perceraian, langsung cerai, isbat cerai gitu. Akumulasi, jadi bisa itu pertama. Terus yang kedua itu adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 74. 74 itu undang-undang perkawinan yang maksudnya. Yang tadi Mas Bon bilang yang udah tua, yang dulu nggak ada pernikahan, itu ya kita kabulkan. Dan yang selanjutnya yaitu adanya perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang 74 itu tadi. Artinya syarat dan rukunnya telah terpenuhi gitu kan, menurut agama Islam sudah sah, dan bisa saja alasan mereka tidak punya uang sama sekali, dan ya kita periksa lah. Ada memang kasus-kasus di sini juga isbat nikah banyak juga di sini. Ada yang kita tolak, ada yang kita kabulkan. Ada yang misalnya
kita periksa ternyata rukun nikahnya walinya cacat misalnya, ya kan berarti tidak sah Tidak pernikahan sah, Islam. betul. Kan gitu. Jadi kita itu kan namanya mengesahkan perkawinan. Kalau memang tidak sah, jadi nanti berdosa sepanjang masa nanti. Betul, Nah, betul. lebih baik mereka menikah baru ya demi untuk kemaslahatan gitu kira-kira. Itu Mas Bon. Walaupun ya Pak, ya misalkan katakan sebuah perkara ketika sudah diperiksa di pengadilan oleh majelis hakim tidak dikabulkan Pak. Iya, Misalkan seperti itu. Tapi dia sudah punya anak nih Pak. iya. Nah itu nanti nasib si anak gimana kira-kira? Oke. Ada beberapa kasus Mas Bon yang begitu bisa kalau memang cacat misalnya pernikahannya tidak dikabulkan isbat nikahnya, kan udah punya anak. Ada kan? Ada caranya untuk ke pengadilan agama lagi, namanya perkara pengesahan anak. Memang betul itu anak mereka tidak diragukan dan sebagainya, kita periksa pengesahan anak, tetap kita sahkan bahwa yang bersangkutan si A itu adalah anak mereka, jadi tetap diakui nanti. Karena memang kekhawatirannya begitu Pak. Iya. Alasan mereka isbat nikah ya mungkin karena faktor tadi ya, faktor tidak punya uang atau jauh dari KUA atau apapun gitu kan. Nah, ketika misalkan perkara mereka ditolak dan sudah punya anak, mereka kadang-kadang bingung gitu. Aduh, Iya. kalau saya pernikahan yang kemarin secara syariat Islam itu dinyatakan tidak sah, maka anak saya bagaimana gitu. Iya. Mudah-mudahan dengan penjelasan kali ini buat pemirsa yang mengalami permasalahan seperti itu jangan khawatir, masih ada cara ya Pak ya. Ya. Namanya permohonan pengesahan anak. Nah, kemudian nih Pak, kenapa sih sebuah pernikahan siri yang dilakukan secara syariat Islam itu harus diisbatkan Pak? Iya. Baik Mas Bon, karena kita ini hidup di negara Indonesia ya, kita punya hukum positif sendiri. Tentunya ya tadi yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, keluarnya kompilasi hukum Islam. Ya kita harus taat kepada aturan negara yang udah ada hukum positif yang ada di Indonesia, dicatatkan agar hak-hak masyarakat itu bisa dilindungi oleh negara. Sebenarnya tujuannya itu. Kalau tidak dicatatkan, negara tidak melindungi. Jadi tidak tercatat di negara. Gimana negara mau melindungi kan kira-kira gitu ya. Sebenarnya itu untuk kemaslahatan semua. Ya sebenarnya di Al-Qur'an juga ya disebutkan bahwa segala sesuatu itu ya dicatatkan gitu kan, karena kita ini manusia salah dan lupa dan sebagainya kan gitu. Kira-kira gitu Mas. Tujuannya ya kemaslahatan ya. Kalau katakan sebuah pernikahan yang tidak tercatat di KUH kemudian tidak diisbatkan, artinya lemah ya Pak perlindungan hukum terhadap mereka berdua, apalagi anaknya gitu ya. Iya. Nah, ketika misalkan satu saat nanti ada kelanjutan baik diwaris atau apa gitu kan, tidak ada bukti-bukti yang sah bahwa yang menyatakan yang bersangkutan adalah ahli waris dari pasangan ini gitu. Ya kurang lebih gitu Mas. Oke. Nah, kalau kita lihat Pak, mungkin ya kalau di zaman-zaman dulu untuk orang-orang yang mungkin sekarang sudah tua Pak usianya. Iya. Nah, itu masuk akal lah kita sebut bahwa faktor biayakah yang menjadi penyebabnya atau apapun sehingga mereka dulu melakukan pernikahan secara syariat Islam itu. Iya. Nah, ketika seperti tadi contoh anaknya sudah besar, mereka mau mendaftar sekolah atau apa dibutuhkan akte kelahiran, Iya. baru orang tuanya mengurus isbat nikah itu. Iya. Tapi kan memang tidak jarang juga di musim-musim sekarang atau di masa sekarang ini terjadi anak-anak muda bahkan Pak. Iya. Beberapa contoh kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar itu, khususnya di tahun ini, itu sudah hampir ada 120-an perkara permohonan dan didominasi oleh isbat nikah. Dari sekitar 120-an itu Pak, semua dikabulkankah atau bagaimana? Ya. Ada beberapa yang mayoritas dikabulkan, yang tidak dikabulkan kasusnya. Cuman tidak sedikit juga yang kita tolak. Kasus. Ada beberapa kemarin perkara yang kita tolak karena ternyata walinya cacat. Gitu. Yang kedua, udah beberapa perkara juga ternyata salah satu pihak itu masih terikat perkawinan dengan orang lain. Pada saat mereka melakukan akad nikah, ternyata yang penggugatnya belum resmi bercerai. Jadi kita tidak bisa mengabulkan itu karena dia masih terikat dengan perkawinan. Namanya ya jadi poligami tanpa ini ya, tanpa izin pengadilan kan kalau gitu. Kita mau tertib administrasi. Poligami liar gitu. Poligami liar lah namanya kalau gitu.
Makanya kalau ini bagi masyarakat ya, diurus dulu lah di pengadilan, selesai dulu urusan satu, baru ke masalah yang lain gitu. Jangan sampai tumpang tindih nanti. Ya kita nggak bisa mengabulkan, negara tidak bisa melindungi itu. Gitu. Kira-kira gitu Mas Bowo. Dan memang kalau kita melihat ke episode sebelumnya Pak, di episode ketiga dan keempat kemarin masalah cerai gugatan cerai talak, tidak sedikit juga memang isbat nikah ini adalah kepanjangan dari kasus sebelumnya. Iya, betul. Bahwa terjadi di masyarakat Banjar khususnya, mereka karena merasa saya sudah meninggalkan pasangan saya, walaupun secara negara belum tercatat, belum resmi mereka bercerai, tapi mereka ya katakan sudah dengan yang lain lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan banyak kasus terjadi nikah siri di Kota Banjar, dan mereka berusaha untuk mengisbatkan. Tapi nanti tetap ya Pak ya, akan ketahuan ketika proses pemeriksaan perkara kalau memang salah satu dari mereka itu masih terikat perkawinan dengan orang lain. Iya, betul. Oke, nah kira-kira Pak Sardi dari pembicaraan santai kita sore hari ini, ada statement khusus nggak Pak buat masyarakat? Ya, makasih Mas Bun. Untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat Kota Banjar, karena kita ini di negara hukum, ya mari kita taati aturan-aturan hukum yang sudah diterbitkan oleh negara. Karena semua itu sudah dipertimbangkan oleh orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kita tertib administrasi kan gitu. Jadi kalau tertib administrasi, negara juga bisa melindungi kalau ada hal-hal yang nanti kemudian hari ada yang tadi Mas Bun bilang itu perempuan selalu dirugikan, biasanya kan gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi semua bisa dilindungi oleh negara. Mungkin itu pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat pada masyarakat. Baik. Nah, pemirsa ya, jelas gitu kan. Kenapa pernikahan siri yang sudah terjadi itu perlu diisbatkan di pengadilan agama? Karena satu, untuk melindungi hak-hak warga negara mereka dan anaknya ya Pak, turunannya ketika suatu saat nanti lahir, dan juga itu sebagai bentuk dari ketaatan kita terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Jadi semakin kesini kita semakin banyak belajar, semakin banyak mengerti permasalahan-permasalahan yang ada, dan kita tahu solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Terima kasih atas kesempatan kita bincang-bincang sore hari ini. Oke Mas Bun. Oke pemirsa, demikian sore episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.